Sabatani. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya karena kami sudah memenuhi dari syarat protokol kesehatan, maka kami dari tim pemain musik dan WL serta singer akan mencopot pemakaian masker. Puji Tuhan, kita boleh ada untuk sampai saat ini, kita boleh bersama-sama ibadah Paskah untuk hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan buat kehidupan kita. Sebelumnya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mempersiapkan hati kita, untuk menerima Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita imani bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan, umat-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada untuk sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar kami akan mengikuti ibadah Paskah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan sendiri yang akan turun di tengah-tengah kami memberkati jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat, mari kita semuanya bangkit berdiri. Walaupun kita ibadahnya online, tapi kita harus tetap semangat. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan, mari kita semuanya menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang, karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan atas penebusannya bagi kita.
adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Dia telah memenangkan kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Mari kita katakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan bagi kehidupan kita. Katakan bahwa Tuhan, hatiku percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kita. Kita katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari semua yang bangkit berdiri, kita akan memujikan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagungku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercinta kepadamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagungku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, bercinta kepadamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercinta kepadamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita bawa segenap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau ada bersama.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Shalom adik-adik untit yang ada, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa dulu ya. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak, makasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan setiap firman Tuhan itu yang ada Tuhan, itu boleh berakar, bertumbuh bahkan berbuah berkali lipat dalam hidup kami ya Bapak. Rapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, bukan oleh karena hikmat marifat manusia hamba menyampaikan firman ini, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus ya Bapa. Serahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita akan sama-sama hari ini belajar firman Tuhan tentang berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kita akan lihat di dalam satu ayat, kita akan sama-sama lihat di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 19. Ya, kita akan lihat Keluaran 33 ayat 1 sampai 19, yang sudah ketemu katakan senang sekali. Senang sekali. Nah, saya minta nanti akan ada gantian membacakan, saya akan baca yang ayat pertama, lalu adik-adik bisa bacakan ayat yang genapnya. Saya akan bacakan ayat yang ganjilnya ya. Keluaran 33 ayat 1. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bagilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyarukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan beri kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Nah, kalau kita lihat di sini, pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa dan segenap Israel untuk dia pergi ke satu tempat. Tetapi Musa ngomong, kalau aku pergi ke tempat itu Tuhan, tanpa engkau aku tidak mau. Nah, kalau kita lihat ada sebuah kebenaran seperti ini. Kita itu orang berdosa. Dan Tuhan itu kudus. Kita manusia itu berdosa, Tuhan kudus. Kita tidak bisa hidup dengan Tuhan karena Dia kudus, kita tidak kudus. Makanya Tuhan ngomong, kalau aku sama kamu, kamu pasti akan tidak bisa karena aku Allah yang kudus. Nah, tetapi pada saat yang sama kita yang berdosa ini, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Ini sebuah kontradiksi dalam artian kita berdosa, tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan yang kudus. Tapi kita yang berdosa, faktanya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu gimana kontradiksi ini bisa sama-sama untuk berjalan? Nah, ternyata kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Di Keluaran 33 ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Jadi untuk kita bisa berjalan hidup bersama dengan Tuhan, itu kuncinya ada di mana? Kasih karunia. Bukan kekuatan kita, bukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi karena kasih karunia, oleh karena Yesus sudah mati buat kita semua, kita itu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, nah kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nuh sendiri dikatakan bahwa, tetapi di Kejadian 6 ayat 8-9, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang yang zamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan walk with God. Dalam artian Nuh itu bisa bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Bukan oleh karena dia itu orang yang baik atau apapun. Bukan oleh karena mungkin dia orang yang pintar atau apapun. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan lah. Dia bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ternyata yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan, itu tandanya atau ciri-cirinya ada 3 hal ini. Yang pertama itu pasti place. Dalam artian tempat atau tujuannya itu harus sama. Ya, tempat tujuannya itu harus sama. Lalu bukan cuma tempat tujuannya, kalau kita berjalan sama seseorang, tapi tujuannya beda, yang satu ke Jakarta, satu ke Surabaya, itu namanya tidak berjalan sama-sama. Yang kedua, itu jalur yang ditempuh, itu arahnya harus sama. Kalau mungkin kita sama-sama mau ke Aktos, tapi yang satu lewat jalan sini, tapi yang satu lagi mungkin lewat jalan tempat lain, itu namanya tidak jalan sama-sama. Nah, yang ketiga itu adalah kecepatannya, itu pun harus sama. Kalau jalan sama-sama, kalau kalian mungkin sama kekasih kalian, yang satu kecepatannya lebih cepat langkahnya, tapi yang satu lambat, itu namanya tidak jalan sama-sama. Ya, nah kita akan lebih dalam lagi kita lihat maksudnya berjalan sama Tuhan itu kayak apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan berjalan dengan Tuhan? Yang dimaksud berjalan dengan Tuhan, yang pertama kita akan lihat kecepatan untuk dalam waktu kita berjalan yang ditempuh itu harus sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kadang kita ingin dalam arti kalau kita mungkin punya pasangan, kita jalan-jalan
tos atau apa. Kalau yang namanya jalan sama-sama kan pasti langkahnya sama kan. Kalau yang satu lebih cepat, satu lebih lambat, itu namanya enggak jalan sama-sama. Tapi terkadang dalam hidup kita ingin mendahului Tuhan. Kadang dalam hidup kita pingin keputusan-keputusan kita pingin mendahului Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, jangan dulu, mungkin jangan dulu lah untuk pacaran. Kamu fokuslah studi dulu. Tapi kita pingin dahului, enggak Tuhan, temanku semuanya sudah lain, semua pacaran semua. Saya aja yang belum ini Tuhan. Nah, kadang kita ingin mendahului. Kalau kita ingin mendahului seperti itu, namanya kita enggak berjalan dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat di Keluaran 33 ayat 5-6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Tapi Tuhan ngomong gak gini, oleh sebab itu supaya kita bisa jalan sama-sama, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan lakukan sesuatu. Tapi kita akan lihat perhiasan itu yang dimaksud Tuhan itu apa ya? Apa yang dia maksud Tuhan untuk tanggalkan perhiasan supaya Musa dan umat Israel ini bisa berjalan sama-sama dengan Tuhan. Ternyata di Petrus 3 ayat 4 dikatakan seperti ini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Jadi maksudnya adalah perhiasan ini, tanggalkan perhiasan supaya kecepatan kita dengan Tuhan, langkah kita dengan Tuhan itu bisa sama. Yaitu yang harus dilakukan adalah tanggalkan kebanggaan kita, ego kita. Punyailah kerendahan hati dalam hidup ini. Kadang kita pingin untuk kehendak ego kita yang dijalankan. Kita melebihi Tuhan seakan-akan kita tahu tentang masa depan. Tapi kalau kita tahu, kita harus punya kerendahan hati. Sehebat-hebatnya kita kayak apapun, pasti Tuhanlah yang akan menentukan setiap langkah-langkah dan jalan-jalan kita, amin. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui untuk kita semua di dalam berjalan dengan Tuhan, kita harus tanggalkan ego kita. Kita harus punya kerendahan hati sama Tuhan, supaya kehendak Tuhanlah yang itu masuk dalam hati kita. Tuhan pingin apa sih dalam hidupku? Tuhan pingin apa sih nanti setelah kuliah ini? Tuhan pingin apa sih? Apakah Tuhan memang ini jodohku Tuhan dan lain-lain? Itu tanggalkan ego kita. Kadang kita ngerti ini memang pasti kok jodohku dan lain-lain. Tapi percayalah kadang ego kita itu yang ada di situ. Tapi kita akan merendahkan hati biar Tuhanlah yang berkehendak dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua, tadi kita tahu kecepatannya harus sama kalau mau jalan sama Tuhan. Nah, yang kedua, jalur atau arah yang ditempuh pun harus sama. Ya, tadi kalau kita mau pergi ke Jakarta, ya kan mau sama-sama, si A sama si B mau ke Jakarta. Tapi si A lewatnya jalur Pantura, tapi yang satunya lewatnya jalur selatan. Itu namanya enggak jalan sama-sama, walaupun tujuannya mungkin sama. Iya kan? Nah, kita lihat di Keluaran 33 ayat 7 tadi kita akan lihat, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia ke kemah pertemuan di luar perkemahan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk kita ada dalam jalur yang sama dengan Tuhan, yaitu yang harus kita lakukan. Jalurnya itu jalur apa? Keintiman. Lewat keintimanlah dengan Tuhan, kita dengan doa, kita dengan firman Tuhan, kita tahu jalan-jalan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat setiap doa-doa kita, keintiman kita dengan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kita tahu bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemah pertemuan itu bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Untuk Anda dan saya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita ambil jalur yang sama, masuk dalam kemah pertemuan, kemah keintiman itu. Kita masuk dalam yang namanya doa,
kita masuk dalam yang namanya merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Disitulah kita akan bisa tahu tentang kehendak-kehendak Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, mungkin kita bisa kecepatannya sama, jalannya sama, tapi kadang mungkin, tapi ternyata tujuannya nanti bisa tidak sama, akhirnya memisah. Nah, yang namanya jalan sama Tuhan, jalan sama seseorang pun bukan cuma kecepatannya sama, bukan cuma arah atau jalurnya sama, tapi tujuannya pun harus sama-sama. Nah, tujuan ini yang harus kita lakukan. Tujuan untuk kita berjalan dengan Tuhan itu apa? Tujuan untuk berjalan dengan Tuhan di Keluaran 33 ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku ya Tuhan. Jadi tujuan kita berjalan sama Tuhan bukan untuk sok-sokan, bukan untuk wah ini loh aku orang yang berjalan sama Tuhan punya urapan dan lain-lain. Tapi tujuan kita berjalan dengan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Segala sesuatu kalau kita memang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita itu satu jalan dengan Tuhan. Kalau hidup kita memang sama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan masuk ke dalam yang namanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan kita sendiri. Tapi segala sesuatu yang namanya berjalan dengan Tuhan, pasti tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pasti tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan lihat tadi kisah Musa yang kita lihat di situ. Ada satu hal yang perlu kita pelajari dalam kisah Musa ini. Di Keluaran 33, di yang ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, demikian kepada turunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan Yebus, yakni ke suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madu. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Pertanyaan saya, ini kan yang akan memimpin pada waktu itu, kamu pergi ke sana, nanti malaikatku itu akan menyertai kamu. Pertanyaannya adalah, waktu Musa disuruh pergi sama Tuhan, nanti yang disuruh itu malaikatnya. Masuk enggak Musa ke tanah ini juga? Masuk, ya enggak? Karena Tuhan juga janji, aku janji akan kamu masukkan ke tanah itu loh. Dan aku bahkan janji kalau ada orang yang halau kamu, Kanaan, orang Feris, Amori dan lain-lain, aku akan halau. Akan berhasil enggak Musa masuk ke sana? Akan berhasil. Musa akan berhasil. Itu janjinya Tuhan kok. Dan Tuhan janji akan kasih malaikatnya untuk masuk ke tanah itu. Tapi permasalahannya, kenapa kok Musa enggak mau? Padahal sama-sama loh, dia pasti akan sukses ke sana. Nah, karena yang jadi permasalahan adalah, yang perlu kita ketahui, kadang kita cuma pingin janjinya Tuhan. Tapi hati Musa beda. Dia bukan cuma ke arah janji. Dia tidak inginkan sebuah janji, tapi dia inginkan kehadiran Tuhan. Tuhan, aku pasti tahu jaminan karena Tuhan sudah berjanji aku akan masuk ke tanah itu. Tetapi kalau tanpa Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku bisa lulus di Untit ini. Aku tahu Tuhan mungkin setelah lulus di Untit aku akan sukses Tuhan. Tetapi aku tidak mau Tuhan, cuma janji ini. Lebih dari janji ini, aku pingin Tuhan itu nyertai aku. Bukan cuma malaikatmu Tuhan. Nah, yang membedakannya apa? Musa lakukan ini karena Musa tahu ada yang membedakan. Antara cuma pegang sama janji Tuhan, tapi sama kehadiran Tuhan itu berbeda. Nah, kita lihat di sini. Yang membedakan kita dari dunia. Orang dunia pun bisa sukses, orang dunia bisa kaya, orang dunia bisa punya pengaruh dan lain-lain. Tetapi bisa punya kelimpahan, kemenangan, mujizat pun mereka bisa ngalami. Tetapi yang beda dalam kehadiran Tuhan itu sendiri adalah, kita akan lihat sama-sama. Yang membedakan kita dari dunia ini,
bukanlah berkat kelimpahan kemenangan dan mujizat, karena mereka pun sama-sama punya itu. Tapi kehadiran Tuhan itu harusnya yang membedakan. Nah, kita akan lihat di sini. Di Keluaran 33 ayat 15 dikatakan seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa ngomong, Tuhan, kalau bukan kamu yang bimbing, aku tidak mau. Aku tidak mau Tuhan. Kenapa? Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami ini dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Adik-adik sekalian, orang yang lulus dari Untit itu semuanya bisa lulus. Orang yang sukses di Untit pun semuanya bisa sukses. Tetapi kalau kita jadi pengikut Tuhan, bukan cuma sekedar janji itu yang kita perlu pegang. Tetapi yang kita perlu pegang itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu yang paling penting. Seperti Musa ngomong, Tuhan aku tahu aku tetap akan bisa masuk ke sana. Tapi aku tidak mau kalau tanpa kamu sendiri Tuhan. Karena itu yang membedakan aku dengan yang lain. Itulah yang harus kita pegang. Tuhan aku tahu, aku pun bisa punya pasangan hidup Tuhan. Tapi tanpa Tuhan yang membimbing, aku tidak mau Tuhan. Karena itu yang akan membedakan Tuhan. Aku tahu tanpa Tuhan pun aku bisa menikah. Tapi tanpa Tuhan, aku tidak mau menikah. Karena aku ingin kehadiran Tuhan. Amin. Nah, Anda tahu, saya punya dua anak, tapi pada waktu anak saya yang pertama yang namanya Valen, dia masih kecil, dia sempat, saya waktu itu karena saya dulu full di dalam pelayanan gereja, saya tidak ada waktu dan lain-lain bahkan untuk anak saya. Lalu saya sempat waktu itu dia pingin ke Aktos, pingin mainan di Time Zone. Lalu saya menyuruh adik ipar saya untuk nemani. Lalu saya ngomong sama Valen, anak saya, Valen, papa tidak bisa nemani kamu ke Aktos mainan Time Zone. Ini papa kan kamu kemarin pingin ke Time Zone, pingin mainan. Ini papa beliin tiketnya, kamu sana mainan. Ini sama tantenya. Lalu Anda tahu, ternyata anak saya ngomong kayak gini, Pak, saya tahu tanpa papa mungkin dengan ini pun dengan tante saya bisa mainan. Tapi yang saya inginkan bukan sekedar mainannya Pak, tapi aku pingin aku ada di sana itu sama Papa. Anda tahu, itulah hati Musa. Musa tahu, Tuhan, aku sama malaikatmu aku bisa masuk mungkin ke tanah itu. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kamu itu Papaku. Aku pingin Tuhan, kamu sama aku. Itu yang diinginkan Musa dalam hidupnya. Tanpa kamu Tuhan, kamu Papaku. Aku pingin kamu sama aku Tuhan. Adik-adikku yang ada di tempat ini, percayalah ada satu perbedaan saat engkau sukses dengan kekuatanmu sendiri atau sukses dengan bersama-sama dengan kehadiran Tuhan. Bedanya apa? Keluaran 33 ayat 14-16 dikatakan lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Akhirnya Tuhan ngomong, oke, Musa, aku akan bimbing kamu. Karena kalau Tuhan yang membimbing, ada yang namanya rest, damai sejahtera. Bedanya apa? Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Kita tahu Tuhan katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan namakan Immanuel. Tuhan itu Allah yang menyertai kita. Bahkan di saat ini pun Tuhan Yesus walaupun secara fisik tidak ada, Tuhan ngomong dia akan berikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Amin. Nah, sebelum saya tutup ini, saya akan lihatkan sebuah cerita. Ada seorang yang bernama
Margaret Fishback. Margaret Fishback ini dia seorang yang waktu masa kecilnya dia itu sering dibully sama teman-temannya. Bahkan pada waktu dia di kampus, pada waktu dia kuliah dan lain-lain, dia merasa bahwa hidupnya ini seringkali banyak yang masalah atau musibah yang menimpa dia. Lalu pada satu saat akhirnya dia punya pasangan hidup, dan pasangan hidupnya ini dia lalu pergi ke sebuah pantai. Lalu di pantai itu dia mainan sama pacarnya itu, waktu dia mainan kayak gitu, ternyata dia lihat, wih ini loh waktu aku mainan di pantai itu dia lihat ternyata jejak-jejak kakinya itu waktu ada ombak itu bisa hilang. Lalu si pacarnya ini ngomong kayak gini, percayalah bahwa setiap jejak-jejak kaki kita itu Tuhan pun itu bersama-sama dengan kita. Cuma dalam hidupnya lalu dia merenung, masa sih Tuhan itu selalu sama aku. Lalu dia merenung sampai satu saat akhirnya dia dijamah Tuhan dan dia membuat satu inspirasi cerita. Ini sebuah cerita sebetulnya, inspirasi, dan dia menuliskan tentang footprint atau jejak-jejak kaki yang seringkali kita pernah dengar ini. Ya kan, kadang kita lihat itu sebuah kisah nyata, memang itu kisah nyata, tapi ini sebuah cerita yang dikarang oleh Margaret Fishback ini, oleh karena dia mengalami Tuhan dan dia mengambil sebuah cerita, dia mengarang sebuah cerita tentang jejak-jejak kaki. Ceritanya adalah seperti ini. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan yang paling menyedihkan di hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, aku berketetapan untuk mengikut Engkau. Engkau akan berjalan sama-sama aku dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Tapi ternyata pada masa-masa sulit dalam hidupku, cuma ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa justru pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau, tapi kamu meninggalkan aku Tuhan. Karena pada waktu masa sulit itu cuma satu pasang jejak kaki. Engkau ada di mana Tuhan? Lalu Tuhan berbisik kepadaku, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu pada waktu masa sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat pada waktu masa sulit, cuma ada satu pasang jejak kaki. Yang perlu kamu tahu anakku, saat satu pasang jejak kaki itu cuma kenapa satu, itu adalah pada waktu saat aku menggendong kamu. Makanya cuma satu pasang jejak kaki. Dan waktu sulit itulah aku tidak meninggalkan kamu, tapi aku malahan menggendong kamu. Adik-adik sekalian, percayalah mungkin Anda mengalami masa-masa sulit saat ini. Saat pandemi ini, saat kita saat ini, mungkin Anda mengalami masa sulit dengan keluarga Anda. Anda mengalami masa sulit mungkin dengan pasangan hidup Anda. Anda mengalami masa sulit mungkin dengan kuliah Anda. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah Allah yang menyertai. Allah yang sangat menyertai kita. Kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Amin. Punyailah kecepatan yang sama dalam berjalan dengan Tuhan. Punyailah arah yang sama dalam berjalan dengan Tuhan. Dan punyailah tujuan yang sama untuk saat kita berjalan dengan Tuhan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan, kami mengalami masa-masa sulit. Dan kami tahu Tuhan, ya kami seperti Musa ya Tuhan. Lebih dari sekedar janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau kehadiran Tuhan. Kami mau
Tuhan itu berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Tuhan berjalan dalam studi kami, bersama-sama dengan kami ya Bapa, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa saat ini Tuhan, untuk adik-adik yang ada di Untit Tuhan, setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen dan Katolik di Untit ini ya Tuhan. Biar yang membedakan hidup mereka ya Tuhan adalah saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, jamah setiap hati mereka ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah setiap hati mereka ya Bapa. Saat ini Tuhan mau minta biar hati yang menginginkan pribadi Tuhan berjalan bersama-sama dalam kehidupan mereka itu ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, saya Indira Sastri Bakti. Saya adalah dosen pembina dari unit kegiatan mahasiswa Kristiani di Universitas Tidar. Berbicara tentang Paskah gitu ya, kan berarti kita bicara juga tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati, rela disiksa, rela dihina hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang Dia kasihi, seperti itu ya. Siapa sih orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi? Ya kita semua, kita anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, anak-anaknya yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan rela mati, rela tersiksa, rela dihina hanya untuk menebus dosa kita. Sewajarnya kita juga bisa untuk ikut berkorban seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, anak-anak yang Dia kasihi. Nah, mau gak sih kita itu berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi? Kita sebagai mahasiswa, siapa sih orang yang paling kita kasihi, yang seharian bisa kita terus temui, ya adalah orang tua kita gitu ya. Nah, mau gak kita itu berkorban untuk mereka, orang tua kita, seperti yang ada dikatakan di Yohanes 15 ayat 13. Di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus aja rela berkorban, kehilangan nyawanya untuk kita, anak-anak yang dikasihi. Kita itu juga bisa lah berkorban untuk orang tua kita, untuk membahagiakan orang yang kita kasihi. Gak perlu kok nyawa kita yang hilang gitu ya, gak perlulah kita mengorbankan nyawa kita. Cukup dengan kita rajin kuliah, kita tanggung jawab sama tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan belajar yang baik. Terus ketika kuliah, menjalani kuliah juga sebagaimana mahasiswa yang teladan. Terus ketika ujian kita jujur, ketika kita dipercayakan dengan kepintaran atau kecerdasan yang kita miliki, kita bisa dapat IPK cum laude, terus kita lulus, terus kita bisa menjadi seorang sarjana. Itu adalah hal yang cukup, bahkan mungkin tidak cukup ya, sangat-sangat membahagiakan orang tua kita, yang mungkin itu tidak terucap dari mulut orang tua kita kalau aku bangga sama kamu nak gitu, tetapi pasti ada di dalam hati orang tua kita, merasa berhasil ketika berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus sarjana. Nah, untuk kalian sebagai mahasiswa, ayolah kita berkorban untuk mereka, orang tua yang kita kasihi dan mengasihi kita, tanpa adanya tuntutan untuk membalas kasih mereka gitu loh. Nah, begitu juga dengan apa yang pernah saya alami ya saat itu saya masih mahasiswa. Saya masuk ke
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsur. Dulunya saya adalah dari lulusan IPA. Saya nggak nyangka banget gitu loh, kenapa kok saya bisa nyasar ke sosial gitu. Itu juga atas saran dari ayah saya, udahlah kamu masuk aja ke Fakultas Hukum, nantinya kamu bakal cari kerja itu yang lebih gampang karena hukum itu luas cakupannya gitu. Akhirnya saya mau berkorban untuk orang tua saya yang awalnya saya tuh eksak banget, yang saya tuh hitung-hitungan banget anaknya. Kalau untuk suruh ngafalin, bahkan ketika saya masuk di IPA aja, nilai biologi saya itu aja minus gitu loh kalau bisa dibandingin sama nilai-nilai yang lain kayak fisika, kimia dan sebagainya. Tapi saya mau berkorban untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk papa mama saya. Ketika saya masuk kuliah, ya isinya hukum kalian tahu sendiri lah ya, pasal-pasal, dan mau nggak mau harus menghafal, walaupun dosen saya nggak pernah maksa saya untuk hafal sih, yang penting dipahami gitu. Tapi mau nggak mau ketika saya ujian, ya saya harus ngafalin gitu. Nah, ketika saya semester 1, puji Tuhan, saya bisa mengikuti perkuliahan itu dengan cukup baik. Saya bisa dapat IPK 3,1, saya ingat banget 3,10. Dan di Unsur untuk bisa dapat IPK 3 itu cukup sulit saingannya gitu ya. Karena kan saingannya nggak cuma dari kota Purwokerto aja, tapi dari seluruh kota yang ada di Indonesia kan, anak-anak SMA-nya dulu lulusannya. Nah, setelah semester 1 itu saya adalah satu dosen PA ada yang sudah lulus. Nah, sukalah main Facebook, terus adalah kakak kelas saya itu yang kasih tahu, "Dek, kamu IPK-nya berapa? 3,1. Wah, bagus itu untuk anak semester 1. Daftar aja beasiswa," kata dia. "Ah, beasiswa bukannya buat orang yang maksudnya membutuhkan bantuan aja ya, Kak?" Saya bilang gitu. "Oh, enggak. Beasiswa itu dibagi dua. Ada beasiswa PPA yang peningkatan prestasi akademik, dan ada beasiswa yang BBM yang emang dikhususkan untuk yang bantuan penerimaan dana untuk kuliah lah, ini seperti itu. Kamu masuk aja yang PPA, terus untuk anak semester 1 bisa IPK-nya 3, kayak sainganmu nggak banyak nih, tapi nanti kalau kamu udah masuk ke semester, kan itu beasiswa setiap dasal ya, jadi semester 1, 3, 5, dan 7 gitu." Nah, akhirnya saya iseng-iseng berhadiah aja, ya udahlah, nggak ada salahnya juga, atau daftar nggak pakai uang juga. Nah, ketika saya daftar, puji Tuhan saya lolos beasiswa itu, dan cukup besar pada saat itu. Tahun 2009 saya dapat beasiswa itu 4,2 juta, dan itu selama 1 tahun. Terus tahun berikutnya saya mengajukan lagi dan lolos lagi. Jadi ketika kita mau berkorban untuk orang yang kita kasihi, untuk ayah saya, untuk ibu saya, itu memang tidak ada sesuatu yang sia-sia gitu. Karena ketika kita mau rela berkorban, kita menekan semua ego yang kita miliki, selain untuk membahagiakan orang yang kita sayangi, ternyata itu juga berbuah untuk diri kita sendiri, seperti itu. Kiranya kesaksian dari saya ini bisa menjadikan berkat untuk kalian yang mendengar, atau untuk siapapun yang mendengar di luar sana. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kooi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti jalannya ibadah pada hari ini walaupun secara online. Mari kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia
kasih untuk teman-teman yang senantiasa mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.